Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, yang akan hadir, yang siap-siap hadir. Semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang usia, penuh keberkahan, kapanpun, dimanapun, bila kita diwafatkan, wafat dalam husnul khotimah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema yang sudah kami siapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat demi meraih selamat. Kita kaji dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu arti dari ayat tersebut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Mohon itu yang bocor di mute. Halo. Kemudian asbabun nuzul dari ayat yang kita baca ini, kita lihat asbabun nuzulnya. Kemudian dalam sebuah hadis nih, yang pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diawali saat Rasulullah SAW sedang menepi di Gua Hiro. Keinginan ujlah atau berdiam diri di Gua Hiro ketika sebelumnya beliau sering mengalami mimpi yang begitu jelas seperti cahaya di pagi hari. Ketika ujlah di Gua Hiro, Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril yang menyuruhnya untuk membaca. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Perintah itu diulang sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dan dijawab sebanyak 3 kali pula. Setelah itu malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malaikat Jibril pun meninggalkan Rasulullah SAW seorang diri dengan keadaan gemetar dan perasaan takut. Kemudian beliau langsung pulang menemui istrinya Siti Khadijah seraya meminta diselimuti, lalu menceritakan kejadian di Gua Hiro kepada istri tercintanya. Singkat cerita, Siti Khadijah mengajak Rasulullah menemui pamannya, Waraqah bin Naufal namanya. Paman Siti Khadijah ini merupakan pendeta Nasrani yang sangat memahami isi kandungan kitab Injil. Sayyidah Khadijah meminta pamannya itu untuk menjelaskan kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Rasulullah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada pendeta Nasrani tersebut. Kemudian sang pendeta menjelaskan bahwa kejadian itu merupakan pertanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Waraqah juga memaparkan tantangan yang akan dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kenabian nantinya. Waraqah berkata, jika ia masih diberi umur panjang, maka ia akan membela dan melindungi Rasulullah SAW dari orang-orang yang memusuhinya. Namun tidak lama kemudian Waraqah wafat meninggal dunia. Kisah panjang ini merupakan hadis yang bisa kita temui di kitab As-Sahihain dari hadis Al-Juhri untuk lebih memantapkan tentang asbabun nuzul ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat bagaimana para pemikir ataupun para mufasir tentang ayat yang kita baca ini. Masih ingat ayatnya ayat berapa? Halo, ayat 1 sampai 5 surat apa? Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah surat pertama yang turun kepada Rasulullah sebagai prinsip-prinsip kenabian pada saat beliau belum mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu iman. Jibril mendatangi beliau dengan membawa risalah dan pemerintahan beliau untuk membaca. Lalu Allah menurunkan padanya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan dalam kitabnya, dengan kalimat Iqra bismi rabbika, dalam kalimat dan semangatnya seakan mengatakan, bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Begitupun ketika hendak berhenti dari aktivitas, sehingga seluruh kehidupan, sujud, cara dan tujuan seseorang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam tafsir As-Sa'di yang kita temukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat ini mengingatkan bahwa di al-insan atau manusia merupakan ciptaannya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar menjelaskan, Allah yang Maha Kuasa menjadikan manusia dari segumpal darah, juga sangat kuasa menjadikan manusia pandai membaca. Apalagi Rasulullah SAW adalah insan kamil. Insan kamil, pernah kita dengar kata-kata insan kamil yang artinya adalah manusia sempurna. Nah itu. Meskipun beliau ummi, beliau mampu mengubah masyarakat yang ummi ini menjadi pandai membaca. Bukan hanya membaca teks, tetapi juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga mereka kelak berubah dari masyarakat jahiliyah menjadi peradaban gemilang. Ini hebatnya membaca. Makanya membaca terus dilakukan, dididikan, dibimbingkan kepada anak-anak kita supaya gemar membaca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Sayyid Qutb di dalam tafsir Fidil Quran menjelaskan al-qalam, tadi ada kata al-qalam, pena dan segala sesuatu yang semakna dengannya merupakan alat pengajaran yang paling luas dan paling dalam bekasnya dalam kehidupan manusia.
pada waktu wahyu pertama ini turun, hakikat tersebut belum tampak jelas seperti saat ini. Sebab waktu itu belum banyak orang yang bisa membaca dan belum banyak bacaan yang tersedia. Yang membacanya masih kurang, bahan bacaannya pun masih terbatas. Allah mengajarkan kepada manusia melalui dua cara. Yang pertama, melalui usaha manusia membaca apa yang telah tertulis dengan pena atau bentuk usaha lain dalam belajar. Yang kedua, melalui pengajaran langsung tanpa usaha manusia. Cara kedua ini istilahnya adalah ilmu laduni. Tuh gitu ya. Ada yang disebut dengan ilmu laduni. Tidak belajar jadi bisa. Nah gitu. Yaitu ilmu laduni, Rasulullah SAW mendapatkan pengajaran dari Allah melalui cara kedua ini. Karenanya tidak penting bagi beliau untuk bisa membaca atau menulis, karena beliau itu diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat nilai-nilai pedagogis sekarang. Jadi bagaimana ini nilai pedagogisnya dari ayat yang kita baca tadi? Pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Nah ini, dalam ayat ini perasa ikro, bacalah, diulang 2 kali, menunjukkan urgensi membaca sebagai sarana utama memperoleh ilmu. Tuh gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu ya harus baca gitu ya. Islam menekankan bahwa wahyu pertama adalah ajakan untuk belajar, bukan untuk berperang atau beribadah ritual semata. Penting bagi guru nih, halo, di sini banyak guru nih, banyak guru, dosen, orang tua, tokoh masyarakat, ya, dan pemimpin agar menanamkan kepada peserta didik dan masyarakat agar terus membaca dalam memahami setiap pelajaran di kelas ataupun dalam kehidupan, agar kita meraih keselamatan, karena membaca adalah langkah untuk meraih keselamatan dan kesuksesan. Kalau orang nggak baca-baca ya apa yang diperoleh? Jadi membaca merupakan hal yang sangat penting. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pendidikan karakter nih. Pendidikan karakter ada yang menyingkat pendikar gitu ya. Pendidikan karakter yang tokohnya Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat. Nah, sangat gemar dalam hal bicara pendidikan karakter. Konsep pendidikan karakter tercermin dalam makna transendental yang terdapat pada ayat kedua dalam redaksi Bismi Rabbika. Bermakna peringatan untuk senantiasa mengingat Allah ketika membaca, sehingga tujuan perintah membaca pada akhirnya bermuara pada sikap religius transendental kepada Allah. Luar biasa ini. Sikap transendental tersebut akan berimplikasi pada terwujudnya pribadi yang berakhlak mulia, baik secara vertikal hablum minallah maupun secara horizontal hablum minannas. Hal ini sesuai dengan prinsip humanis religius yang senantiasa mengutamakan pembentukan karakter seseorang menuju pribadi yang sempurna, yaitu insan kamil. Itu pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter bagaimana ini? Nah, itulah menjadi hal yang penting. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pendidikan sepanjang hayat, long life education. Nah, ini dalam surah Al-Alaq, prinsip pendidikan sepanjang hayat tercermin pada kandungannya mengenai keutamaan membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini
Diksi Al-Qalam pada ayat keempat merupakan simbol transformasi nilai, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Hal ini menegaskan bahwa proses transmisi pengetahuan pada diri manusia tidak terbatas waktu. Selain itu, pengulangan pada kata Iqra ayat 1 dan 3 dan Al-Lama ayat 4 dan 5 menunjukkan keutamaan menuntut ilmu bagi manusia. Bahkan secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allamal insana ma lam ya'lam, yang berarti bahwa sampai kapanpun manusia membutuhkan pendidikan untuk mengetahui apa yang belum diketahuinya, sehingga manusia secara hakikatnya memiliki tanggung jawab belajar sepanjang hayat untuk mewujudkan kemanusiaannya yang paripurna atau kamil. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pentingnya peran alat tulis dan teknologi dalam pendidikan. Pentingnya peran alat tulis dan teknologi dalam pendidikan. Bahkan dalam pengajian sekarang ini siap-siap alat tulis, tapi gak usah repot-repot, dengarkan aja, nanti PPT-nya dikirim kembali insya Allah sebagai wujud dari alat tulis dan teknologi dalam pendidikan. Dalam ayat keempat disebutkan yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Nah, ini kolam atau kalam ya, yang artinya pena. Demikian Islam sangat menghargai alat bantu pendidikan seperti pena dan buku. Ini menunjukkan pentingnya dokumentasi, literasi, dan teknologi dalam menyebarkan ilmu. Demikian guru harus mengajarkan peserta didik agar menulis dan mencatat dengan baik, agar mereka tidak mudah lupa. Karena manusia belajar melalui proses bertahap. Dengan proses bertahap inilah sikap rendah hati dalam belajar tumbuh, karena ilmu yang kita miliki hanyalah sebagian kecil dari ilmu Allah. Sehingga janganlah kita berlaku sombong, ya sombong, angku, karena orang ini banyak ilmunya, banyak tulisan bukunya, banyak karya-karyanya, banyak artikel-artikelnya. Jangan sombong lah gitu ya. Sombong itu tidak bagus, tapi syukuri Allah memberikan kelebihan-kelebihan. Sehingga janganlah kita berlaku sombong atau membanggakan diri. Selanjutnya hadirin wahadirat, kita lihat landasan teoretisnya sekarang. Dalam Islam, konsep belajar sepanjang hayat memiliki makna yang mendalam dan diwajibkan bagi setiap muslim. Belajar tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi berlangsung sepanjang hidup, mulai dari buayan hingga liang lahat. Sebagaimana dikatakan dalam kata-kata mutiara orang Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan bagi ataupun bayi hingga liang lahat. Demikian kita harus senantiasa belajar dan jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Imam Syafi'i pernah menyebutkan bahwa jatuhnya seseorang itu ketika dia merasa hebat. Maka jika seseorang merasa alim dan berilmu, maka tunggulah saat kejatuhannya. Begitu. Saya ingin mengulang ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pemikir bahkan jadi madhab ini dalam pelaksanaan ibadah.
Imam Asy-Syafi'i pernah menyebutkan bahwa jatuhnya seseorang itu ketika dia merasa hebat. Maka jika seseorang merasa alim dan merasa paling hebat dalam bidang ilmu, maka tunggulah saat kejatuhannya. Ini dalam karya pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Ahmad pernah berkata bahwa kebaikan ilmu tiada tandingannya. Jika ilmu yang dicari dimaksudkan untuk menghilangkan kebodohan, terutama kebodohan diri terlebih dahulu, inilah kemaslahatan terbesar bagi orang yang mencari ilmu, yaitu mengoreksi kebodohannya sendiri, bukan mengoreksi kebodohan orang lain. Nah, inilah yang kadang-kala kebanyakan di masyarakat, bahkan mungkin saya sendiri suka senang ngorek-ngorek orang lain gitu ya. Sendirinya nggak dikorek-korek, seolah-olah pinter padahal lebih kurang segala sesuatunya. Demikian dia akan meraih keselamatan karena dia mampu meninggalkan kebodohannya. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan patahlik. Rawahu Baihaqi. Nabi Muhammad SAW bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu tuh, atau orang yang menuntut ilmu, nah, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Nah ini, jadi kita ini harus berupaya menjadi orang yang berilmu. Ya itu diantaranya orang yang berilmu, ya mungkin orang yang ya memberi ilmu karena punya ilmu, ya katakan saja guru gitu ya. Jadilah kalian itu guru, jadilah kalian orang yang berilmu. Nah, kemudian juga kalau tidak menjadi orang yang berilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu. Atau sekali-kali dia menjadi orang yang berilmu, atau juga dia menjadi penuntut ilmu. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang mau mendengarkan ilmu. Suka ada orang yang ngobrol, sedang pengajian ngobrol, sedang majelis taklim ibu-ibu, ada yang ngobrol terus. Nah, ini orang yang tidak mendengarkan ilmu. Dan orang yang menyukai ilmu, nah, gimana menyukai ilmu? Saya tidak berilmu, saya tidak punya kesempatan untuk mencari ilmu, dan saya juga tidak pernah mendengarkan karena sibuk, tapi saya menyukai ilmu. Berapa jumlah kekurangan di sekolah itu tentang sarana pendidikan. Ini masuk kepada orang yang menyukai ilmu. Jangan menjadi orang yang kelima. Apa itu? Tidak berilmu, tidak menuntut ilmu, tidak mendengarkan ilmu, tidak menyukai ilmu. Orang yang seperti itu disebutkan adalah kamu akan celaka. Nah gitu ya. Maka jadilah dari 4 hal tadi yang diungkapkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat begitulah ciri seorang mukmin sejati. Tuh gitu. Jadi mukmin sejati itu cirinya begitu. Tiada lelah mencari ilmu dan tetap belajar sepanjang hayat meskipun nyawa di ujung badan. Karena hakikatnya mencari ilmu ya sama dengan berjalan menuju surga. Masya Allah, kebayang orang yang pergi ke masjid, kebayang orang yang pergi ke majelis-majelis ilmu, datang berkerumun di situ. Nah itu hakikatnya dia sedang mencari menuju berjalan ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Mudah-mudahan kita suka ada malas juga ya mencari ilmu. Kadang-kadang suka begini, siapa itu yang menyampaikan ilmu suka gitu? Si itu mah nyaho modalnya, saya mah tidak akan hadir. Ini kesombongan yang begitu ya. Harusnya hadir aja. Siapa tahu dengan hadirnya, walaupun dalam pikiran kita dia kurang bagus ilmunya, siapa tahu di saat itu kita mendapatkan jalan yang lebih lancar menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Jangan sombong. Nah, gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ada 4 makna sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkannya masuk surga. Masya Allah, lembaga-lembaga pendidikan yang membuka ilmu jangan lupa ya, sampaikan ini supaya mereka itu betul-betul mencari ilmu itu lillah gitu. Perguruan tinggi, persekolahan awal mulai belajar itu sampaikan ini supaya hadirnya itu bukan sekedar hadir, tapi dia sedang menjelajahi menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para dosen, wahai para guru, ustadz, kiai, mualim, ya, ajengan kalau di Cianjur ya, itu istilahnya, karena itu punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal ilmu kepada siapapun. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah-mudahan yang hadir, yang tidak hadir, yang pernah hadir, yang ogah-ogah hadir, semuanya dalam kajian ilmu dimanapun, Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita dan keluarga, sehingga kita hidup di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah harus menjaga waktu yang Allah berikan dengan baik, karena waktu lebih mahal daripada emas tuh ya. Ia adalah kehidupan bagi kita. Seorang penuntut ilmu tidak layak menyanyiakan waktu luangnya untuk bercanda, bergurau, bermain-main, dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena ia tidak akan pernah bisa mengganti waktunya yang telah berlalu. Siapa yang lalai terhadap waktunya, semakin besarlah kerugiannya. Sebagaimana orang yang sakit merasa rugi kehilangan kesehatan dan kekuatannya. Rasul bersabda, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya. Tuh, dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Masya Allah ya, kita sedang sehat itu nikmat, tapi jangan disia-siakan. Jangan jadi tertipu dengan hal apa yang kita lakukan, karena sehat adalah kenikmatan. Yang kedua, waktu luang, waktu santai, tidak ada tugas, jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bermakna gitu ya. Isilah dengan hal-hal yang bersifat meningkatkan keilmuan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apakah semua ilmu wajib dipelajari? Nah, ini pertanyaannya cukup bagus nih. Apakah semua ilmu wajib dipelajari? Nah, sebagaimana Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan
bahwa hukum menurut ilmu terbagi dua. Nah ini, pertama hukumnya wajib, seperti menuntut ilmu tentang sholat, zakat, dan puasa. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menurut ilmu itu hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya fardu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak, tentang pelaksanaan hukum had, cara mendamaikan orang yang bersengketa, dan semisalnya. Karenanya hanya wajib kepada beberapa orang tertentu, sejalan yang diberikan kemudahan oleh Allah dengan rahmat dan hikmahnya. Maka ilmu itu jadi banyak cabangnya. Ada ilmu cara membuat jembatan, cara membuat rumah, ya mungkin itu ilmu. Mungkin itu bagian orang-orang tertentu yang mempelajari bagaimana cara membuat jembatan, bagaimana cara membangun gedung, bagaimana cara membangun rumah. Memang ada jurusannya supaya fokus di dalam keilmuannya. Tapi jangan lupa itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara keutamaan senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini, keutamaan pembelajar sepanjang hayat. Kita lihat. Yang pertama, jauh dari laknat Allah. Tuh, gitu. Kalau kita belajar tuh jauh dari laknat Allah. Rasul bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula isinya, kecuali berzikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang berilmu dan orang yang belajar. Jauh dari laknat. Kata hadis ya, ketahuilah bahwa sungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya, kecuali berzikir. Nah, berzikir kepada Allah. Berzikir itu ingat kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Datang waktu sholat jangan ngobrol terus. Wah, suka ada yang gitu tuh di sana, di sono ya. Datang adzan sudah berkumandang, masuk ke masjid ngobrol terus, atau tidak masuk masjid ngobrolnya di mana karep. Juga ada yang begitu. Harusnya segera berzikir dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, orang yang berilmu dan orang yang belajar. Itu yang pertama, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, menuntut ilmu ibarat haji sempurna. Waduh, masya Allah ini. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hijatuhu. Siapa yang bersegera pergi ke masjid, di sini ada kata-kata bersegera. Siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Masya Allah. Guru tuh jangan malas. Guru malas. Memang suka ada godaannya. Saya mau ngajar, aduh malas banget ini. Ngantuknya bukan main. Tapi kalau sudah lewat waktu ngantuknya nggak ada gitu, kadang-kadang itu goda ya. Goda itu godaan gitu. Nah, siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya, guru dan murid di sini, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Subhanallah, mungkin baru ada yang mendengar ya hadis ini, atau yang sudah terulang-ulang tapi belum ada perubahan. Semoga Allah memberikan perubahan kepada kita yang lebih baik dan sempurna. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dilindungi malaikat. Nah ini, marhaban ya bi talabil ilmi, talibul ilmi la tahawquhu ya al malaikatu wa tudilluhu bi ajnihatiha summa yarkabu ba'duhu ba'dan hatta yablughu sama ad-dunya min hibbihim lima yatlubu.
Selamat datang wahai penuntut ilmu. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk, ya, saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia, langit paling dekat dari bumi, karena kecintaan mereka para malaikat kepada ilmu yang dipelajarinya. Subhanallah. Ya, kalau kita datang ke masjid, datang ke majelis ilmu itu ada sambutan marhaban, marhaban. Oh, marhaban itu kalau bahasa kitanya wilujeng sumping, wilujeng sumping. Ah, gitu. Jadi pada malaikat itu begitu. Marhaban bi thalabil ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Masya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperoleh bagian di dunia dan di akhirat ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara agar senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang meraih selamat. Gimana ini? Mari kita lihat. Yang pertama, senantiasa istiqomah. Nah, ini dalam belajar menimba ilmu. Istiqomah, jangan kerdaik tidak, ya, sedang mau sedang tidak mau, tidak boleh begitu. Kalau ada yang tidak mau berarti ini godaan. Segera bermohon ampun kepada Allah dan perlindungan dari godaan iblis dan setan, laknatullah. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, maksudnya istiqomah, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini orang yang istiqomah dalam belajar. Ya, halo ibu-ibu, bapak-bapak yang sering hadir di majelis taklim dimanapun, maka ya, beristiqomah lah ya. Kalau orang sunnah istiqomah, maksudnya beristiqomah lah. Gimana caranya? Ya berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mau belajar, istiqomahkan ya Allah. Nah, jadi minta kepada Allah. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, berusaha untuk melapangkan majlis ilmu. Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis ilmu, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Jadi kalau kita sedang di majelis taklim ya, sedang duduk, ada orang masuk kesiangan, panggil duduk di sini deh, panggil duduk di sini Pak, gitu, jangan dibiarkan, bahkan dipelototin, tidak boleh begitu, karena orang itu bisa kesiangan, bisa kepagian datangnya. Nah yang kesiangan itu kita sambut, kita panggil dengan tidak mengeluarkan suara, hanya dengan ya isyarat-isyarat begitu. Subhanallah. Kalau disuruh berdiri dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Semuanya ada hikmah dan faedahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa belajar, mengajar dan menghormati guru-guru. Nah ini, kalau di sini banyak kan guru, banyak murid, ya. Bagaimana sikap murid? Bagaimana sikap terhadap guru? Senantiasa belajar, mengajar dan menghormati guru-guru. Rasul bersabda, ta'allamu wa'allimu wa tawadhu'u limu'allimikum wala yalau limu'allimikum, rawahu Tabrani. Belajarlah kamu semua tuh, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Ini luar biasa ya, dihubungkan tadi dengan kata-kata yang di awal diungkapkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, memanfaatkan ilmu agar menyeladang amal yang tidak terputus. Idza matal insan in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Itu merupakan hal yang harus kita miliki dalam hidup ini supaya jadi bermanfaat dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, belajarlah ilmu ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Ta'allamul ilma wa ta'allamul lil ilmi as-sakinata wal waqara wa tawadhu liman tata'allamu, ya liman tata'allamuna minhu. Nah ini, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Nah ini, jadi itu harus dicatat benar-benar baik-baik, supaya belajar kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lihat ada kisah teladan ini. Kisah teladan diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa mencari ilmu pengetahuan itu merupakan kewajiban ke atas setiap muslim. Kewajiban mencari ilmu itu seharusnya dipahami sebagai suatu proses mencari ilmu sepanjang hayat dan tidak terbatas pada waktu atau umur tertentu. Beberapa ulama besar bahkan baru belajar di usia yang sudah berumur. Zakaria Al-Ansari, seorang ahli fikih yang karyanya menjadi rujukan banyak ulama, ternyata baru belajar fikih saat menginjak usia 26 tahun. Seorang ulama besar ahli nahwu dan qiraah baru belajar di usia 40 tahun, bahkan mampu menghafal 5 permasalahan tiap harinya. Imam Abu Fattah Al-Mut'i, kisah dari riwayat ulama yang satu ini begitu menginspirasi. Selain sebagai ulama yang sangat luas pengetahuannya, ia juga memiliki riwayat belajar di usia yang sudah mendekati senja. Selanjutnya Imam Izzuddin bin Abdissalam yang dijuluki Sultanul Ulama. Sultanul Ulama itu apa itu?
kingnya ulama, kingnya ulama, rajanya ulama. Belajar ilmu fikih di usia sudah dewasa karena kesulitan ekonomi, Izzuddin memilih menimba ilmu daripada bekerja. Beliau akhirnya tinggal di tempat pengajian dan ditugasi menata serta mempersiapkan majelis ilmu. Dengan kebiasaan itulah beliau akhirnya terbiasa mengikuti pengajian dan belajar secara sungguh-sungguh. Imam An-Nawawi adalah contoh teladan dalam belajar sepanjang hayat. Sejak kecil ia sangat mencintai ilmu dan menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar dan mengajar. Bahkan ia rela mengurangi waktu tidurnya dan membatasi makan demi fokus pada ilmu. Imam An-Nawawi juga dikenal sebagai sosok yang juhud dan produktif dalam menulis karya-karyanya ilmiah, karya-karya ilmiah yang bermanfaat bagi umat Islam. Begitulah ciri seorang mukmin sejati, tiada lelah mencari belajar dan tetap mencari ilmu sepanjang hayat meski nyawa di ujung badan. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kajian kita sudah tuntas ya, dengan waktu yang cukup. Mudah-mudahan kita semuanya dalam menjalani tugas kehidupan sehari-hari selalu dengan keutamaan-keutamaan. Apunten Pak Abah Dedi hadir, terima kasih. Hatun payun keluar, mudah-mudahan sehat walafiat logika sampai pada ahad yang akan datang bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.